Vinicius Junior dapat bocoran bakal jadi pemenang Ballon d'Or 2024. Bintang Real Madrid Vini Junior dilaporkan telah mendapatkan bocoran bahwa ia akan menjadi pemenang Ballon d'Or 2024. Marca juga menambahkan kabar menangnya Vinicius Junior tersebut semakin menguat. Pesannya sponsor sepatu sang winger yakni Nike sudah merancang acara khusus dan nama Vinicius akan diumumkan dalam seremoni yang akan dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober mendatang. San Siro batal jadi venue final Liga Champions 2027. Melansir dari ESPN, UEFA menggelar undian ulang untuk venue gelaran Liga Champions 2026-2027. Awalnya San Siro yang diumumkan menjadi tempat perhelatan akbar tersebut. Sayangnya rencana renovasi maupun pembangunan stadion yang baru belum jelas karena terkendala izin pembangunan. Di tengah ketidakjelasan tersebut, UEFA kemudian mengambil sikap. Mereka memutuskan memindahkan lokasi final Liga Champions 2027. AS Roma sempat ditolak Xavi sebelum akhirnya datangkan Ivan Djuric. AS Roma diam-diam sempat ditolak oleh Xavi Hernandez ketika mereka mencari pengganti dari Daniel De Rossi sebelum akhirnya merekrut pelatih asal Kroasia Ivan Djuric. Diungkapkan oleh Mundo Deportivo, Xavi telah menerima tawaran dari AS Roma, tetapi dia menolak tawaran tersebut. Lawan Getafe, Hansi Flick percayakan Inaki Peña di bawah Mister Gawang. Barcelona dipastikan tidak akan diperkuat oleh Marc-Andre ter Stegen yang mengalami cedera saat melawan Getafe kemarin. Namun Hansi Flick yakin bahwa mereka memiliki pengganti yang mumpuni dalam diri Inaki Peña. Saya harus mengatakan bahwa kami memiliki kepercayaan penuh kepada Inaki Peña yang merupakan orang yang sangat profesional, ucap dari sang pelatih. Arne Slot sebut Chiesa belum bisa bermain selama 90 menit. Manajer Liverpool yakni Arne Slot tampaknya masih ragu dengan kebugaran Federico Chiesa. Winger asal Italia tersebut dalam waktu ke depan belum bisa tampil selama 90 menit. Saya rasa dia tidak mampu bermain 90 menit. Dia hanya bermain 25 menit maksimal dalam 3-4-5 bulan terakhir, kata dari Arne Slot. Arne Slot bersyukur ada Kelleher sebagai pengganti Alisson. Manajer Liverpool yakni Arne Slot sangat senang dengan hadirnya Kamil Kelleher sebagai pelapis dari Alisson Becker di skuad Liverpool ini. Di laga melawan Bournemouth kemarin, Kelleher tampil apik dengan membuat penyelamatan gemilang dan membawa Liverpool menang 3-0. Arne Slot mengaku ia sangat senang punya kiper sehebat Kelleher sebagai pelapis dari Alisson. Arne Slot pun mengaku sangat senang dengan komposisi pemain Liverpool pada saat ini. Liga Eropa, tempat yang cocok untuk Manchester United. Owen Hargreaves merasa Manchester United masih jauh dari ekspektasi. Setan Merah harus bisa membuktikan diri menjadi juara di ajang Liga Eropa. Owen juga menilai bahwa Liga Eropa sudah menjadi tempat yang tepat untuk Manchester United. Jika tampil di Liga Champions, MU bisa menderita. Jadi saya pikir bagi MU saat ini mereka mungkin berada di tempat yang tepat untuk dapat melaju dan bisa memenangi kompetisi tersebut, ujar dari Owen Hargreaves. Cedera tak kunjung usai, Rafael Varane berencana pensiun. Kabar mengejutkan datang dari Rafael Varane. Bek yang bermain di Como tersebut dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk pensiun menyusul cedera yang dialaminya. Belakangan terungkap bahwa bek tengah asal Prancis tersebut mengalami cedera lutut. Ya akhirnya tak masuk ke dalam skuad Como untuk bertarung di Serie A karena diperkirakan akan absen dalam waktu yang lama. Karena masalah cedera, karir bermain dari Varane sepertinya akan segera usai. Menurut laporan dari Le Parisien, Varane kini tengah mempertimbangkan untuk pensiun di usia 31 tahun. Kelamaan nganggur, putra Zinedine Zidane putuskan pensiun di usia 29 tahun. Sebuah keputusan mengejutkan diambil oleh Enzo Zidane yang memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola di usia 29 tahun. Seperti yang sudah diketahui, Enzo merupakan putra pertama dari legendaris Prancis yakni Zinedine Zidane, dan Fabrizio Romano menyebut bahwa sang gelandang memutuskan pensiun di usia 29 tahun yang memilih untuk melanjutkan karir di bidang yang lain.
Gianluigi Donnarumma siap tekan kontrak baru di PSG. Kontrak yang mengikat Gianluigi Donnarumma bersama PSG memang baru akan berakhir pada tahun 2026. Namun penjaga gawang berpaspor Italia tersebut sudah siap menandatangani kontrak yang baru. Lebih lanjut, Relo memastikan bahwa Donnarumma tak akan merebut ke Serie A dalam waktu yang dekat. Permalukan Atalanta, Como kemenangan perdana di ajang Serie A sejak 21 tahun yang lalu. Como 1907 akhirnya meraih kemenangan perdana mereka di ajang Serie A di musim ini. Klub milik pengusaha Indonesia tersebut sukses mempermalukan tuan rumah Atalanta dengan skor telak 3-2. Berkat hasil ini, Como kini menduduki peringkat ke-15 dengan koleksi 5 poin dari 5 laga. Pep Guardiola pastikan Kevin De Bruyne tak akan menepi lama. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memastikan bahwa Kevin De Bruyne tak akan menepi cukup lama, tetapi dia tak mau menyebutkan kapan pastinya pemain timnas Belgia itu akan pulih. Saya rasa itu tidak akan berlangsung lama, ujar dari Guardiola. Tanpa De Bruyne, Man City hanya bisa bermain imbang 0-0 melawan Inter dan juga 2-2 ketika berhadapan dengan Arsenal. Leny Yoro baru bisa comeback di akhir tahun 2024. Ada informasi baru seputar kondisi dari Leny Yoro. Sang bek berpotensi absen lebih lama dari dugaan awal. Yoro awalnya diprediksi akan comeback di sekitar di bulan November ini. Namun kabar buruknya, sang bek nampaknya bakal butuh waktu lebih lama untuk pemulihan cederanya tersebut. Jika tak ada halangan, ia sudah bisa bermain melawan Arsenal di tanggal 2 Desember 2024 nanti. Erik ten Hag keluhkan format baru dari Liga Eropa. Manajer Manchester United Erik ten Hag turut buka suara terkait perubahan format kompetisi Liga Eropa. Ia mengaku tidak sepakat dengan perubahan ini karena akan memberatkan para pemain. Dalam konferensi pers baru-baru ini, ten Hag menyuarakan ketidaksetujuannya dengan format baru dari Liga Eropa. Ia merasa para pemain mendapatkan beban yang berat karena mereka harus bertanding di lebih banyak pertandingan. Hasil Carabao Cup, Manchester City kalahkan Watford. Man City sukses mengandaskan Watford dengan skor tipis 2-1 dalam laga putaran ketiga Carabao Cup. Dua kemenangan dari Manchester City masing-masing diciptakan oleh Jeremy Doku dan juga Matheus Nunes di babak yang pertama. Dan sang tamu sempat memperkecil ketertinggalan berkat aksi dari Tom Ince di babak yang kedua. Sedangkan di partai lain, Chelsea berpesta gol ke gawang baru 5-0. Christopher Nkunku menjadi bintang kemenangan Chelsea dengan memborong 3 gol alias hat-trick. Sedangkan 2 gol lainnya diciptakan oleh gol bunuh diri dari Paul Verman dan juga aksi dari Pedro Neto. Dengan hasil ini, Manchester City dan juga Chelsea berhak melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar. Mau Milos Kerkez, MU dan Liverpool harus siapkan uang segini. Ada kabar baik datang bagi Manchester United dan juga Liverpool. Bournemouth dilaporkan siap berpisah dengan Milos Kerkez di tahun 2025 nanti. Dilansir oleh Give Me Sport, Bournemouth tahu bahwa sang bek ingin pindah ke klub yang lebih besar. Mereka tidak punya kekuatan untuk bisa mempertahankan sang bek dari kejaran klub-klub sekelas MU dan juga Liverpool. Mereka berencana menjualnya dengan harga yang cukup mahal. Mereka menginginkan dana sekitar 40 juta pound sterling untuk jasa sang bek asal Hungaria tersebut. Juventus tertarik amankan bintang Arsenal. Klub Serie A Juventus dilaporkan sedang mengarahkan radar mereka menuju Arsenal. Ada salah satu pemain The Gunners yang menjadi incaran mereka di tahun 2025 nanti. Tim tak melaporkan bahwa Juventus saat ini ingin membajak Takehiro Tomiyasu. Menurut laporan tersebut, Mota sangat tertarik mengamankan jasa dari pemain asal Jepang tersebut. Pasalnya, Tomiyasu bisa bermain di berbagai posisi yang sama baiknya. Menurut kabar yang beredar, sang bek kabarnya bisa ditebus di kisaran 20 juta euro saja dari London Utara. MU mau jual 3 pemain ini di bulan Januari. Manchester United mau menjual 3 pemain di bursa transfer Januari mendatang. Dilansir dari Tribuna, ketiga pemain tersebut adalah Casemiro, Christian Eriksen, dan juga Victor Lindelof. Ketiganya sudah berusia 30 tahun dan lebih. Selain menjual 3 pemain tersebut, Manchester United akan segera memberikan kontrak baru kepada pemain-pemain muda.
Manchester United berminat bajak Marc Bernal dari Barcelona. Ada kabar buruk datang bagi Barcelona. Gelandang muda mereka yakni Marc Bernal dilaporkan jadi incaran dari setan merah. Dilansir dari ESPN, performa apik dari Bernal diamati oleh Manchester United. MU dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan sang gelandang di tahun 2025. Di kontrak sang bek, ia memiliki klausul rilis. Sang gelandang bisa diangkut dengan tembusan 20 juta euro saja, dan MU menilai harga itu sangat terjangkau untuk pemain berbakat seperti Bernal, sehingga mereka berencana untuk bisa mengaktifkan klausul rilis tersebut. Demi Barca, Szczęsny siap tinggalkan masa pensiun. Barcelona masih terus mencari kiper baru yang pas untuk menggantikan Ter Stegen, dan kini mantan pemain Arsenal yang sebelumnya menyatakan pensiun yakni Wesley Szczęsny juga menyatakan siap bergabung dengan Barcelona. Dilansir dari Sport, Szczęsny kemungkinan akan mempertimbangkan kembali keputusan pensiunnya jika Barcelona siap meminangnya. Satu hal yang perlu dicatat, sampai saat ini Szczęsny masih mempertahankan persahabatannya dengan striker Barca yakni Robert Lewandowski. Liverpool coba daratkan Florian Wirtz di tahun 2025. Klub Liga Inggris Liverpool punya rencana ambisius di tahun 2025. Mereka ingin mendatangkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen di tahun depan. Dilansir dari Offside, Wirtz diproyeksikan oleh Arne Slot untuk menjadi pengganti dari Mohamed Salah di lini serang mereka. Menurut laporan tersebut, Liverpool harusnya merogoh kocek yang cukup dalam untuk bisa mendatangkan sang pemain. Dikabarkan Leverkusen menginginkan sekitar 100 juta euro untuk jasa dari Florian Wirtz. Vietnam memulai era naturalisasi. Timnas Vietnam sudah melakukan naturalisasi pemain asal Brasil. Selanjutnya ada beberapa nama lagi yang kini menjadi incaran. Vietnam kini memantau pemain asing di V-League One, alias kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Vietnam. Total ada 21 pemain asing. Vietnam akan terus memantau perkembangan para pemain asing di liganya. Jika ada yang mencuri perhatian pelatih timnas Vietnam yakni Kim Sang-si, maka bisa saja direkrut di beberapa tahun mendatang.